Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wa zidna ilman ya arhamar rahimin. طيب نواصل في شرح كتاب مختصر الفوائد المكية لمصنفه الشيخ علوي بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى. Terakhir masih pada pembahasan terkait dengan fadlul ilm ya, tentang keutamaan ilmu. Dan itu yang dalam kurung sebenarnya bukan bagian dari kitab ya, bukan dari penulis. Itu dalam kurung itu sebagai judul itu dari muhakkik. Ya, dari muhakkik. Taib, la ba'sa bih. Sebelum kita lanjut, terkait dengan kalam penulis sebelumnya, di awal ya, qala al-imamul humam hujjatullahi ta'ala ala ahli islam. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kemungkinan maksud itu kalam penulis rahimahullahu ta'ala ini terdapat nau' minal mubalaghah ya, berlebihan gitu. Nah, walaupun sebagian mengarahkan bahwa yang dimaksud hujjatullahi ta'ala ala ahli islam adalah bahwa kalam beliau itu merupakan hujjah ataupun rujukan bagi kaum muslimin pada beberapa disiplin ilmu seperti dalam ilmu fikih, kemudian dalam ilmu usul ya, dan selainnya. Nah, dan karena karena ini video di-upload di YouTube ya sebenarnya, la ba'sa bihi. Jadi mungkin butuh kita terangkan ya sedikit terkait dengan ini bahwa pensifatan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala sebagai hujjatullahi taala ya, dinisbatkan kepada Allah. Kalau dikatakan hujjatul Islam ya mungkin masih lebih mending ya, tapi kalau dikatakan hujjatullahi taala ala ahli Islam ini nau' minal mubalaghah. Jadi perlu diketahui agar kalau penuntut ilmu sih mungkin sudah tahu ya kenyataan atau keadaan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana mu'taqad beliau, ya bagaimana akidah beliau. Namun karena ini di publik videonya, jadi butuh dijelaskan sedikit bahwa Imam Al-Ghazali atau akidah Imam Al-Ghazali rahimahullah ma'ruf di kalangan ulama ya, ini ada nau' minal ma'ruf lah bagaimana beliau rahimahullahu taala ya, akidah beliau dalam ilmu kalam ya, dalam akidah asma wa sifat, bahkan dalam beberapa perkara ini cukup berat ya, pelanggaran dalam akidah dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, karena itulah selayaknya tidak mengitlakkan sifat-sifat semacam ini ya, sifat-sifat semacam ini kepada sebagian ulama yang dia memiliki keunggulan dalam disiplin ilmu tertentu ya. Beliau imam dalam usul fikih ya, beliau imam dalam fikih itu bila syak gitu ya. Dalam bidangnya beliau imam, tapi kalau diitlakkan hujjatullahi taala ala ahli Islam ya, ini mengesankan seakan-akan akidah beliau juga lurus gitu ya, di atas akidah yang benar dan seterusnya. Dan ini hal yang kurang pas ya, kurang pas. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Dan itu penjelasannya nanti dibahas di kitab-kitab akidah secara umum ya, biidznillah taala pada tempatnya. Tapi di sini yang butuh ditambah saja bahwa
ini tidak menjadi tazkiyah terhadap akidah beliau, ya, terhadap apa-apa yang beliau sebutkan dalam buku-buku beliau yang lain, terkhusus dalam perkara akidah dan tasawuf misalnya, ya, karena beliau juga dijadikan rujukan dalam ilmu ini. Tapi lah Basabi, saya tidak terlalu mau mengomentari secara detail ya, cuman itu saja butuh ditambah saja. Nah, bahwa beliau rahimahullahu taala bila syak ya imam dalam sejumlah bidang ilmu, namun dalam akidah fihi khalal rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa lana. Nah, kita lanjutkan pembahasan. Qala rahimahullahu taala, terakhir pada kalam Imam Syafi'i atau ucapan sejumlah ulama ya, yang mengatakan bahwa ibadah atau talabul ilm itu afdal minan nafilah. Qala rahimahullahu taala, al-ilmu imamul amal, yang sudah kemarin ya. Kata beliau, wal ishtighalu bil ilmi syar'i wa alatihi afdalu min salatin nafilatir rawatibi wa ghairiha. Nah, sampai sekarang kalam beliau. Jadi kata beliau, istighal dengan ilmu, ya, asy-syar'i, ilmu syar'i, wa alatihi, dan ilmu-ilmu alat syariat, ilmu yang merupakan alat dari ilmu-ilmu syariat. Itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah, rawatib maupun selainnya. Ya, baik salat sunnah rawatibah maupun salat sunnah yang ghairu rawatibah. Salat sunnah nafilah yang rawatib, yakni yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik yang berjamaah maupun yang tidak. Sementara ghairiha ya selainnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rutin mengerjakannya. Ya, seperti misalnya salat duha dan semacamnya. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala ingin menjadikan qadhiyah ini sebagai bukti ya, sebagai dalil dalam tanda kutip bahwa ilmu itu lebih afdal dibandingkan amalan yang sudah berlalu. Karena di antara alasannya adalah bahwa ilmu itu imamul amal. Ya, ilmu imamul amal, dan namanya imam itu lebih afdal dibandingkan makmum, kan begitu. Wal amalu tabi'uh. Nah, kemudian alasan yang lain disebutkan di sini oleh beliau bahwa istighal dengan ilmu syar'i dan ilmu alat itu lebih afdal dibandingkan salat nafilah, rawatib wa ghairiha. Nah, di sini pertama yang dimaksud dengan ilmu syar'i di sini adalah ilmu maqasidus syar'iyyah. Ilmu yang menjadi maqasid dalam syariat. Ilmu maqasid. Akan diterangkan nanti oleh beliau rahimahullah, ilmu maqasid itu ada 3 ya. Ada fikih, tafsir, dan hadis. Itu yang dimaksud dengan ilmu syar'i. Jadi kalau ilmu syar'i diitlaqkan dalam buku-buku para ulama, maka yang dimaksud dengannya ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Itu yang dimaksud. Fikih, tafsir, dan hadis. Adapun ilmu alat, yakni semua ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat yang menunjang ketiga ilmu ini. Ilmu fikih, tafsir, dan hadis. Itu dikatakan ilmu alah. Yang menunjangnya. Misalnya bahasa Arab menunjang 3 ilmu ini, maka ia ilmu alah dan seterusnya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi istighal dengan ilmu syariat, ketiga ilmu ini dan juga ilmu-ilmu alatnya lebih afdal dibandingkan salat nafilah, ar-rawatib wa ghairiha. Yani tentu saja ini kita katakan inda ta'arud. Ketika terjadi apa? Ketika terjadi ta'arud, ketika terjadi pertentangan dalam hal waktu maupun tempat misalnya. Iya, dalam hal waktu maupun tempat. Baik. Ketika misalnya waktunya tidak memungkinkan kecuali mengerjakan salah satunya, istighal bil ilmi atau salat nafilah, maka yuqaddam didahulukan ilmu syar'i ya dibandingkan salat nafilah. Ketika memang tidak memungkinkan waktunya atau tempatnya. Tapi kalau misalnya waktunya lapang dan bisa dikerjakan dua-duanya, maka dikerjakan dua-duanya. Ya, dikerjakan dua-duanya. Jelas ya? Dan di antara alasan mengapa istighal bil ilmi syar'i lebih afdal dikarenakan khilafnya itu mutaaddi. Manfaatnya samarah ya itu mutaaddin. Ya, bersifat sosial ya kalau kita bilang. Jadi manfaat menuntut ilmu itu bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain di sekitarnya juga. Untuk orang banyak. Jadi manfaatnya itu mengenai orang lain juga.
Sementara ilmu salat rawatibah itu manfaatnya untuk diri dia sendiri. Manfaatnya untuk dia sendiri. Jelas sampai sini ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, cuma sekali lagi butuh ditambah di sini bahwa ini inda ta'arud. Ya, inda ta'arud. Wa illa penuntut ilmu selayaknya istighol dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Jangan sampai dia berlindung di balik kesibukan menuntut ilmu syar'i padahal masih ada waktu untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah tapi dia tidak mengerjakannya. Nah, dia tidak mengerjakannya. Dan ma'ruf ya bagaimana para ulama rahimahumullahu taala ya istighol dengan ilmu dan istighol dengan dengan salawat an-nafilah. Nah, seperti yang ma'ruf dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan dalam biografinya beliau qassama lailahu ila salahati aqsam. Beliau membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga malam untuk menulis, ya, sepertiga malam untuk salat dan sepertiganya untuk tidur. Ya, untuk tidur. Nah, maka di sini beliau melakukan ta'lif dan apa? Ta'lif dan as-shalah. Nah, jelas ya? Imam Nawawi rahimahullahu taala masalan di antara ulama yang dikenal melakukan siyamud dahar, puasa sepanjang tahun. Ya, kecuali pada hari-hari yang diharamkan puasa, beliau puasa setiap hari. Nah, di mana ketika maghrib beliau hanya minum, beliau hanya minum, ya tidak makan, nanti makannya pada saat makan sahur. Ya, pada saat makan sahur, begitu aja. Puasa sepanjang siang, maghribnya buka minum saja, setelah itu nanti makannya sahur. Ya, begitu terus setiap hari. Ya, sumud dahar rahimahullahu taala. Nah, jelas ya. Dan disebutkan ma'ruf dalam biografinya, beliau pernah tidak tidur berbaring selama 2 tahun. Ya, pernah beliau selama 2 tahun tidak tidur berbaring. Tidurnya sambil sambil duduk. Ya, itu pun ketiduran karena capek menulis, ya, muthala'ah dan seterusnya. Jadi tertidur di atas meja atau yang semacamnya. Intinya tidak tidur berbaring. Rahimahullahu taala. Nah, dan ini beliau lakukan sampai beliau meninggal rahimahullahu taala pada usia 45 tahun. Ya. Nah, maka kita lihat biografi para ulama, tidak ada seorang pun di antara mereka yang setidaknya ya melepaskan yang namanya qiyamul lail. Ini dari ibadah-ibadah sunnah. Summa qala rahimahullah. Beliau membawakan satu permasalahan. Sebelum kita membacakan masalahnya, jadi disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat sunnah rawatib secara terus-menerus itu ditolak syahadahnya, ditolak persaksiannya. Jelas ya? Ditolak persaksiannya. Orang yang meninggalkan salat sunnah rawatib terus-menerus itu ditolak persaksiannya. Ini ma'ruf, agak disebutkan dalam pembahasan syahadah ya, dalam masalah adalah dalam bab syahadah, dalam buku-buku fikih Syafi'iyah. Wallahu alam qal di mazhab lainnya. Nah, disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat sunnah rawatib terus-menerus ditolak syahadahnya. Kenapa ditolak syahadahnya? Bukan karena dia fasik. Karena ini kan amalan sunnah ya, ditinggalkan kan yang namanya fasik kalau meninggalkan kewajiban. Ya, dikatakan fasik kalau meninggalkan kewajiban. Salat sunnah rawatib sunnah. Ya. Tidak dikatakan seorang fasik ketika meninggalkannya. Tapi kenapa ditolak persaksiannya? Sementara yang ditolak persaksiannya hanya orang fasik. Ya, kata para fuqaha, dikarenakan kalau dia tahawun, ya bergampangan dalam salat-salat sunnah rawatib semacam ini, maka dikhawatirkan dia juga tahawun pada syahadah. Ya. Dia juga bergampangan dalam perkara syahadah sehingga mimbab bukan berarti dia orangnya fasik, enggak. Tapi karena dia tidak memenuhi standar ya idealnya seorang memberi syahadah. Jelas ya? Nah, wallahu alam bukan karena dia ghairu adil. Bukan karena dia ghairu adil. Dia adil ya. Naam, tapi dia tidak memenuhi kriteria ideal. Dalam artian kalau dia tahawun dalam ar-rawatib yang semacam ini, maka dikhawatirkan juga dia rawatib dia tahawun dalam dalam asy-syahadah. Paham ya? Nah, sekarang beliau ingin membawakan masalah ini. Ya. Beliau ingin membawakan masalah ini. Ya. Kata beliau, wa yuqayyadu ma dzakaruhu min ikhlali tarkiha bil adalah. Ini. Kata beliau, ma dzakaruhu, apa yang disebutkan oleh para fuqaha
min ikhlalihi tarkiha bil adalah. Apa yang mereka sebutkan berupa apa? Bahwa tarkiha, meninggalkan salat sunnah rawatib, ikhlalun bil adalah. Ya, ikhlalun bil adalah. Yani memberikan khalal pada adalahnya. Dia tidak menghilangkan adalah karena dia tidak fasik, tapi kata beliau ada khalal pada adalahnya, tidak menghilangkan adalahnya. Jelas ya? Ya, alasannya karena tadi, karena mengesankan dia tahawun, bergampangan dalam perkara ini, sehingga bisa jadi dia juga tahawun dalam masalah persaksian. Ya, tapi kata beliau hukum ini hanya berlaku, ya, bukan berarti semua yang meninggalkan sholat sunnah rawatib itu ditolak persaksiannya. Kata beliau hukum ini hanya berlaku, apa yang mereka sebutkan ini hanya berlaku, yuqayyadu, ya, dibatasi, bima idza kana min ghairi an yasrifa zamanaha lima huwa afdal minha. Ini hanya berlaku kalau dia tidak sholat sunnah, meninggalkan sholat sunnah rawatib, terus waktunya dia tidak pakai untuk hal yang lebih afdol dibandingkan sholat rawatib itu. Gitu ya. Nah, adapun kalau misalnya ada orang meninggalkan sholat sunnah rawatib, tapi waktunya dia pakai untuk hal yang lebih afdol dibandingkan rawatib, maka itu tidak masuk dalam hitungan. Tidak masuk dalam ucapan mereka. Paham ya? Misalnya ada orang meninggalkan sholat sunnah rawatib terus-menerus, tapi waktunya dia pakai misalnya untuk taklim, untuk belajar atau mengajar misalnya. Paham ya? Ya, misalnya sebelum qobliyah dia pakai untuk memberikan taklim. Ya, memberikan apa? Taklim. Nah, terus taklimnya lanjut habis sholat. Ya, langsung misalnya tidak ada ba'diyah misalnya. Dia pakai waktunya untuk itu, terus menerus misalnya. Ya, ini tidak masuk dalam hitungan apa yang disebutkan oleh para fuqaha, ditolak syahadahnya. Kenapa? Walaupun dia meninggalkan rawatib, tapi dia gunakan waktunya untuk hal yang lebih afdol. Ya, yang dimaksud di sini ditolak syahadahnya adalah kalau dia meninggalkan rawatib, kemudian dia tidak pakai juga waktunya untuk hal yang lebih afdol dibandingkan rawatib. Paham ya? Itu mana yuqayyadu. Jadi yuqayyadu, ucapan mereka dalam bab syahadah itu yuqayyad, dibatasi pada orang yang kayak gini saja. Bukan secara mutlak gitu. Jadi siapa saja yang misalnya dia tidak sholat sunnah rawatib tapi memakai waktunya untuk hal yang afdal minha, lebih afdal daripada rawatib, maka itu tidak masuk dalam kategori orang yang ditolak syahadatnya. Jelas sampai sini? Wallahu alam bissawab. Kemudian alasan yang lain, mengapa menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan rawatibah? Kata beliau, "Li'anna al-ilma min amalil qalbi bi khilafi ghairihi min baqiyatil amal, fa innahu min amalil jawarih." Kata beliau rahimahullah, alasan lain karena ilmu itu amalan hati. Adapun salat sunnah dan semacamnya itu termasuk apa? Amalul jawarih. Dan amalan hati lebih afdal dibandingkan amalul jawarih, anggota tubuh. Ya. Jelas ya? Amalan hati lebih afdal dibandingkan amal jawarih. Karena ilmu katanya termasuk amal qalb, sementara salat sunnah termasuk amal jawarih. Dan amalul qalb afdal dibandingkan amal al-jawarih. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala rahimahullah, wa ma'lumun anna amalal qalbi afdalu minan nawafil. Ini ya. Sudah dimaklumi bahwasanya amalan hati lebih afdal dibandingkan salat-salat sunnah. Wa hadza yakadu an yakuna mujma'an alaih. Ya, ini bisa dikatakan apa? Sepakat. Ya. Sampai-sampai bisa dikatakan ini sepakat para ulama. Nah, fa inna kulla wahidin minal a'immatil mujtahidin qala, karena setiap dari a'immah mujtahidin mereka berkata, inna talabal ilmi afdalu min salatin nawafili idza sahhat niyatuhu. Ya, bahwa menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan salat-salat sunnah dengan syarat niatnya benar ketika menuntut ilmu. Niatnya benar ketika menuntut ilmu. Jelas ya? Wa fil i'ab. Ini al-i'ab, karya apa? Syarah Al-Ubab ya. Al-I'ab ma'ruf juga biasa disebutkan dalam pembahasan fikih kitabnya Ibnu Hajar ya, Al-Haytami rahimahullahu taala. Nah, Al-I'ab fi Syarh Al-Ubab. Al-Ubab sendiri judulnya Al-Ubabul Muhit bi mu'dhami nusus Syafi'i wal ashab. Nah, karya Ahmad bin Umar Az-Zabidi rahimahullahu taala. Baik, kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-I'ab, yataraddadu an-nadharu fil afdali minal jihad
wal ishtighali bil ilmi syar'i. Kata beliau ada yataraddadun nadhar. yakni terjadi khilaf. Ada khilaf dalam masalah yang mana yang paling afdal, jihad atau menuntut ilmu syar'i. Ya. Ada khilaf. Wa qadhiyatul hadis anna tsaniya afdal. Namun hadis menunjukkan bahwa yang kedua itu lebih afdal. Yang kedua lebih afdal. Yang dimaksud dengan hadis di sini wallahu alam adalah hadis ucapan Mu'adz bin Jabal yang telah berlalu, yaitu al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lah. Itu yang dimaksud di situ. Jadi hadis menunjukkan yang kedua lebih afdal, yakni menuntut ilmu lebih afdal dibandingkan jihad. Ya, dan tentu saja jihad yang dimaksud di sini juga jihad fardu kifayah. Paham ya? Tidak mungkin jihad yang fardu ain. Kalau jihad yang fardu ain, maka dia lebih afdal dibandingkan menuntut ilmu. Kan begitu? Ya. Lebih afdal dibandingkan menuntut ilmu. Tapi kalau jihad yang fardu kifayah, ya lebih afdal menuntut ilmu syar'i dibandingkan jihad yang fardu kifayah. Itu maksudnya. Baik. Ya ini fardu kifayah di sini ketika jumlahnya sudah tercukupi ya. Ketika jumlah sudah tercukupi sehingga yang lainnya statusnya hukumnya sunnah. Itu. Nah, jihad yang fardu kifayah kemudian jumlah tentaranya sudah cukup misalnya, maka yang lain hukumnya jadi sunnah. Nah, bagi yang lain ini menuntut ilmu lebih afdal bagi mereka. Karena hukumnya sudah menjadi sunnah ketika itu. Naam in ihtija fi nahiyatin ilal jihadi aksara kana afdala. Kata beliau karena itulah kapan dibutuhkan, kapan negara membutuhkan misalnya jihad lebih dibutuhkan, ya, maka dia lebih afdal ketika itu. Misalnya kalau sifatnya fardu ain. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, ini selesai penjelasan terkait dengan keutamaan ilmu secara global. Qala rahimahullahu ta'ala summa innal uluma anwa. Sekarang beliau menyebutkan jenis-jenis ilmu. Kemudian ilmu itu ada beberapa jenis. Di sini secara umum ya. Dan nampak nanti kita lihat bahwa yang beliau sebutkan di sini mencakup ilmu syar'i dan yang selain syar'i. Maksudnya di sini apakah sifatnya khadim, pelayan dari ilmu syar'i atau yang bukan. Nah, qala rahimahullah summa innal uluma anwa. Kemudian ilmu itu ada banyak. Lihat ya, jadi kalimatnya dari awal umum, ulum. Ini berarti pembagian ilmu secara umum, tidak terkhusus ilmu agama saja. Tapi beliau akan masukkan beberapa ilmu-ilmu umum di sini. Baik. Kata beliau, ilmu itu ada beberapa jenis. Yang pertama syar'iyah. Ya. Wa hiya salasatun, al-fiqh wa tafsir wal hadis. Ini yang saya katakan tadi di awal ya, di depan ya. Jadi ilmu maqasid dalam Islam itu cuma 3. Artinya begini, kita kalau menuntut ilmu, intinya cuma 3 yang mau dipelajari, itu intinya. Belajar fikih, hadis, sama tafsir, itu intinya. Nah, cuman kan tidak mungkin ada orang belum bisa bahasa Arab, belum bisa ngapa ya, langsung belajar ketiga ini. Langsung belajar fikih, tafsir, hadis, kan tidak mungkin. Butuh ilmu-ilmu penunjang. Hatta orang Arab sekalipun butuh ilmu-ilmu penunjang ini. Baik. Nah, ilmu-ilmu penunjang inilah yang disebutkan setelahnya. 6. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi ilmu syariah ada 3, fikih, tafsir, hadis, itu saja. Kemudian kata beliau, wa adabiyah, ilmu adab. Wa hiya 14 ilman, ada 14 ilmu. Ilmu adab ini luas ya, masuk dalamnya ulumul lughah. Ilmu-ilmu lughah masuk di dalamnya. Kata beliau rahimahullah, yang pertama ilmu lughah. Jadi ilmu lughah masuk dalam adabiyah. Nah, ilmu lughah. Wa ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq ini ilmu yang mempelajari asal kata. Bahwa kata ini asalnya dari sini. Kata ini asalnya dari sini. Ya, kayak ilmu nasabnya kata-kata dalam bahasa Arab. Kata ini berasal dari mana? Ya. Itu namanya ilmu istiqaq. Ya. Misalnya yang sering dilakukan oleh siapa masalan
siapa namanya? Al-Fairuz Abadi dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah. Mu'jam Maqayis al-Lughah. Dikatakan misalnya kata ini ya, kata ini adalah asalnya ya, asal katanya misalnya 3 huruf. Ya, kaf, lam dan mim misalnya. Dia menunjukkan ini. Ya, maka semua kata-kata yang seperti itu maddahnya dia berpulang ke makna ini. Ya, dia mustaq dari kata ini gitu. Itu ilmu istiqaq. Berikutnya ilmu tasrif atau ilmu saraf, wa ilmu nahwi, wa ilmu ma'ani, wa ilmu bayan, wa ilmu badi. Ini tiga-tiganya ilmu apa? Ilmu balaghah ya. Ma'ani, bayan, badi. Nah, ini ilmu al-balaghah. Apa ilmu? Ilmu al-balaghah. Wa ilmu al-arud, wa ilmu al-qawafi, wa ilmu qarid asy-syair. Ya, ini semua tiga-tiganya ilmu tentang syair. Ilmu al-arud, ilmu al-qawafi, ya qarid asy-syair. Wa ilmu insya'in an-nasr, wa ilmu al-kitabah, wa ilmu al-qira'at, wal muhadarat, wa minhu at-tawarikh. Ya, insya'un nisr. Nah, nisr lawan dari pasangan dari syair ya. Ilmu al-kitabah, ya, imla dan semacamnya. Wa ilmu al-qira'at, ilmu al-qira'at. Naam. Ilmu qiraat ini qiraat Quran ya, maksudnya di sini ilmu qiraat ya. Ilmu qiraat dalam Al-Qur'an dikategorikan dalam ilmu adabiyah karena juga terkait dengan perbedaan bahasa, ya kan? Karena Al-Qur'an turun dengan 7 lughat, 7 dialek bahasa Arab. Nah, itu kan kembali ke bahasa ilmu qiraat itu. Makanya dimasukkan dalam ilmu adabiyah di sini. Ulumul adabiyah. Kemudian wal muhadarat, ya ilmu muhadarat. Yang dimaksud dengan ilmu muhadarat di sini adalah apa menyebutkan suatu ucapan yang sudah diucapkan atau ucapan yang ma'ruf sebelumnya, dibawakan kembali ucapan tersebut karena berhubungan dengan kejadian sekarang. Iya. Misalnya ada ungkapan, apakah sifatnya peribahasa atau ungkapan yang masyhur gitu ya. Ya bukan peribahasa tapi itu ucapan masyhur dalam sejarah, misalnya kalimat itu pernah diucapkan. Kemudian seorang mengalami kejadian yang mirip seperti itu, maka dia pun mengucapkan kalimat itu lagi. Iya. Nah, wa minhu tawarikh, di antaranya ilmu tarikh. Ini karena ilmu al-muhadarat sangat terkait dengan pengetahuan masa lampau, masa lalu. Ilmu sejarah tarikh. Ya. Misalnya dia membaca dalam sejarah pernah ada kejadian seperti ini, kemudian salah satu pelaku sejarah mengucapkan ucapan karena kejadiannya kayak gitu. Ya. Kemudian belakangan di zaman ini dia mengalami kejadian yang sama seperti itu, kemudian dia mengucapkan ucapan yang sama, gitu ya. Itu namanya ilmu muhadarat. Baik. Qala rahimahullahu taala wariyadiyah. Ya, wariyadiyah. Ya, riyadiyah di sini asalnya riyadhah kan olahraga ya, olahraga fisik. Ya, pembentukan fisik. Cuman yang dimaksud di sini riyadiyah adalah pembentukan akal, apa otak gitu, zihin. Ya, untuk mengasah otak, ilmu-ilmu yang mengasah otak gitu maksudnya. Baik. Wahia asyarah, ada 10. Yang pertama, ilmu tasawuf. Ya, wa ilmu handasa, wa ilmu hay'ah, wa ilmu ta'lim, wa ilmu hisab, wa ilmu jabar, wa ilmu musiqi, wa ilmu siyasa, wa ilmu akhlaq, wa ilmu tadbiril manzil. Baik, ini tentu saja beberapa hal yang butuh digarisbawahi. Yang pertama ilmu tasawuf. 6. Ilmu tasawuf ini seperti yang sudah pernah kita terangkan ya, yakni la masyaha fil istilah, mau dinamakan tasawuf, mau dinamakan kalau di zaman dahulu dinamakan ilmu zuhud war raqaiq ya. Ilmu wara. Nah, enggak ada masalah kalau masalah penamaan itu la iskala fihi, la masyaha fil istilah. Namun makni hakikatnya apa? Kalau yang dimaksud dengan oleh Imam Al-Ghazali adalah tasawuf di zaman mutaakhirin ya, di zaman mutaakhirin yang penuh dengan banyak khurafat dengan tarekat-tarekat dan semacamnya. Nah, ini tentu saja tidak bisa dibenarkan memasukkan ini kepada ilmu-ilmu yang dianjurkan dituntut ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan ilmu tasawuf adalah di kalangan mutaqaddimin seperti tasawufnya Abdul Qadir Al-Jilani ya, Al-Junaid atau Al-Hasan Al-Basri ya, mereka menamakan itu tasawuf. Kalau yang itu yang diinginkan ya la ba'sa bi, tidak ada masalah ya. Dan di zaman dahulu ilmu-ilmu semacam itu dikenal dengan istilah zuhud, ar-raqaiq. Jadi tidak ada masalah penamaan, tapi intinya hakikatnya. Baik, intinya apa? Hakikatnya. Dan secara umum ilmu-ilmu tasawuf itu, ilmu-ilmu yang dikatakan oleh mereka tasawuf itu masuk dalam al-ihsan ya.
Islam, iman, ihsan. Islam itu terkait ilmu fikih ya, ilmu fikih. 6, al-iman adalah akidah, ya tentang akhlak, adab dan seterusnya itu masuk dalam ilmu ihsan. Ilmu al-ihsan. Jelas ya? Jadi kalau yang dimaksud jadi kalimat ilmu tasawuf di sini ya ini kita katakan fihi nadhar kalau ditelaahkan masuk dalam ilmu-ilmu yang butuh dipelajari. Baik. 6. Dan poin apa-apa yang mereka sebutkan dalam ilmu tasawuf ada di kalangan ulama terdahulu tapi bukan dengan nama itu. Ya, tapi sekali lagi kita tidak mengkritik masalah penamaan, tapi hakikatnya, intinya, ya apa yang dipelajari di dalamnya. Nah, kalau yang dimaksud dengannya apa yang ada di kalangan mutakhirin, nah ini tidak benar ya. Berikutnya wa ilmul handasah, ya apa teknik ya, teknik sipil ya. Ya. Ini jelas membutuhkan apa? Membutuhkan kecerdasan otak gitu. Wa ilmul hayah di sini ilmu falak, ilmu astronomi, ya, ilmu astronomi. Wa ilmu ta'lim, bagaimana cara pengajaran. Ini penting karena banyak orang yang memiliki ilmu tapi nggak tahu, bingung cara mengajarkannya. Gimana saya sampaikan pada orang? Akhirnya muter-muter, makan waktu lama gitu ya. Ilmu yang bisa diajarkan sebentar karena dia tidak tahu cara mengajarnya lama gitu. Dan ini hal yang harus dipelajari oleh setiap orang yang berilmu. Jangan karena saya sudah pernah pelajari, saya sudah tahu ini, ya, saya ajarkan sesuai dengan cara saya sendiri, tapi ternyata tidak efektif karena terlalu lama, ya. Atau misalnya dia tidak punya cara yang pas, yang tepat untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan. Karena dalam mengajar itu seorang guru tidak boleh apa istilahnya, tidak boleh idealis ya. Pokoknya begini cara saya terserah kamu. Bukan gitu. Nah, dia harus berkembang juga. Dia bisa merubah cara dia mengajar, cara dia menyampaikan. Kadang dia pakai alat, kadang dia tidak pakai alat, sesuai dengan kebutuhan murid. Lihat sampai sini? Sesuai dengan kebutuhan murid. Karena intinya adalah ya, dia dituntut untuk bagaimana cara mengajarkan dengan tepat, dengan pas, dengan mengefisienkan waktu, tenaga dan seterusnya. Baik. Berikutnya wa ilmu hisab. Ya, hitung-hitungan ya. Ilmu hisab. Wa ilmu aljabar, bagian dari matematika semua. Ini jelas riyadhatul dzihni ya, mengasah otak. Wa ilmu musiqi, ini juga hal yang muntaqad di sini ya. Ya, gimana cara ilmu musik dimasukkan dalam ilmu dzihni. Nah, la ba'sabi. Dan ini hal yang keliru. Nah, ilmu musik di sini maksudnya mengetahui nada, tangga nada dan semacamnya ya, aturan-aturannya itu yang dimaksud di sini, ilmu musik. Taib la ba'sa bihi. Dan ini hal yang kurang tepat kalau dimasukkan di sini ya. Tidak tepat kalau dimasukkan di sini. Kenapa tidak sekalian dimasukkan misalnya ilmu syatranj, ilmu catur. Kan ada sekarang ilmu catur ya, dan itu juga mengasah otak gitu. Ya. Kalau memang semua ilmu-ilmu yang kayak gini mau disebutkan ya, sekalian disebutkan semuanya. Ya. Nah, ini ala kulli hal ini fihi nadhar terkait dengan ilmu musiki. Wa ilmu siasa, ya. Ilmu siasa jelas membutuhkan akal yang bagus gitu ya. Cuma tentunya yang dimaksud di sini siasa syariah. Ya, siasa syariah bukan siasa modern. Nah, wa ilmu akhlak wa ilmu tadbiril manzil. Bagaimana mengatur rumah tangga, ekonomi, sosial, mengatur keuangan rumah tangga dan seterusnya ini termasuk dalam ilmu riyadhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.